Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang GFET dan Tristore. Mungkin yang pertama yang akan kita bahas adalah GFET. Eh, jadi GFET itu apa sih? GFET adalah singkatan dari Junction Field Effect Transistor. Artinya transistor efek medan yang dikontrol oleh tegangan. JFET mempunyai tiga kaki, yaitu gate, drain, dan source. Nah, JFET di sini berfungsi sebagai saklar sensitif atau penguat awal. Karakteristik JFET ini, dia memiliki input impedance yang tinggi, cocok untuk mendeteksi sinyal yang sangat kecil atau perubahan tegangan tanpa banyak membebani sumber. Simpelnya, JFET itu seperti keran air elektronik. Banyak sedikitnya arus, banyak sedikitnya arus yang lewat, itu diatur oleh seberapa besar tegangan di bagian gate-nya. Sifatnya, sifatnya yang tidak banyak menyedot arus dari gate ini yang bikin dia cocok jadi sensor yang peka. Saya sudah membuat rangkaian di Proteus untuk JFET ini. Em, nah, sebentar. Nah, ini rangkaiannya adalah detektor muatan statis. Tujuannya itu untuk mendeteksi adanya muatan listrik statis. Komponen-komponennya yang pertama ada baterai 12 volt, terus resistor variabel, resistor, LED, dan JFET-nya sendiri. eh ini dia rangkaiannya. Kita punya JFET sebagai gantungnya, LED sebagai indikator, terus ada resistor variabel atau RV1. Eh, Kalau dianalogikan, eh, RV1 atau resistor variabel ini seperti antena atau sensor yang akan mengubah resistansi saat ada muatan listrik statis di sekitarnya. Nah, cara kerjanya, sebentar, mungkin kita jalankan dulu ya. Nah, nyala kan. Saat resistor variabel atau RV1-nya ini diatur ke resistansi yang rendah, contoh di sini kita coba rendahkan, itu LED-nya akan menyala. Artinya, eh, RV1 itu mendeteksi adanya muatan listrik statis yang cukup kuat. Maka arus listrik bisa mengalir dengan mudah melalui RV1 ke gate JFET dan dari JFET menjadi on. Makanya arus dari baterai mengalir melalui R3 melewati JFET yang on dan menyalakan LED biru. Ketika RV1 itu pada resistansi yang rendah, LED menyala menandakan muatan statis terdeteksi. Itu bagaimana kalau resistensinya tinggi? Oke, kita naikkan resistansinya mungkin nah 60%, 70%. Kita bisa lihat di sini LED-nya redup. Nah,
Itu tuh terjadi karena detektor itu tidak bisa mendeteksi adanya muatan listrik statis atau muatannya itu lemah gitu. Maka arus yang mengalir melalui RV1 ke gate tadi jadi terhambat atau kecil, dan dari Q1 atau JFET-nya itu off, dia akan terbaca off sehingga LED-nya itu redup. Nah, kesimpulannya yaitu JV itu sangat responsif terhadap perubahan tegangan atau resistansi di gate-nya. Terus JFET itu sangat ideal untuk aplikasi sensor yang membutuhkan impedansi input tinggi. Terus simulasi ini membantu kita memvisualisasikan konsep dari JFET, konsep abstraknya ya, kayak deteksi muatan statis. Terus selain sebagai sensor, aplikasi untuk JFET ini lumayan banyak seperti penguat sinyal, buffer, dan lain-lain. Mungkin kita akan lanjut ke um, Tristor. 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 Tristor itu apa sih? Tristor adalah salah satu komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai switch elektronik. Dia mirip kayak switch biasa, saklar biasa yang eh, tapi untuk thyristor ini dia bisa diatur kapan dia nyala dan kapan dia mati. Terus ada banyak jenis thyristor yang dibahas itu sekarang adalah triak, trayek. Nah, trayek atau triode for alternating current itu eh, salah satu komponen yang spesial karena triak itu menghantarkan arus listrik ke dua arah bolak-balik, atau dia mirip kayak AC lah, alternatif current seperti listrik pada umumnya. Nah, fungsi triak itu mengatur berapa banyak daya listrik AC yang disalurkan ke suatu beban. Contohnya seperti dimmer lampu. Nah, gimana sih triak ini bekerja di sirkuit dimmer? Mungkin sama kayak JFET tadi, triak itu seperti keran airnya, gitu. Jadi untuk menyalakan triak kita perlu memberikan sedikit pemicu atau trigger ke kaki gate. Di sirkuit dimmer kita menggunakan kombinasi resistor, potensio, dan kapasitor RV, terus diak sebagai pemicu yang tertunda, gitu. Menghasilkan pemicu yang tertunda. Intinya, begitu tegangan AC mulai naik dari 0 volt, triak awalnya off, lampu belum nyala. Kapasitor akan mulai mengisi daya lewat resistor dan potentiometer. Setelah kapasitor terisi sampai tegangan tertentu, nah dia akan memicu gate triak. Saat itu triak langsung on dan menghantarkan arus ke lampu sampai akhir setengah siklus AC. Nah, ini adalah rangkaiannya. Ya, ini dia rangkaiannya. Di sini ada AC voltage source, ada lampu, ada triak, ada diak, ada potentiometer, dan resistor dan kapasitor. Terus, ya, saya jujur ini sepertinya simulasi saya ini gagal, ya. Seharusnya di sini ketika potensiometernya itu dinaikkan, itu lampunya hidup. Tapi itu secara bertahap, maksudnya dari redup ke terang. Harusnya seperti itu. Dan ketika ini diturunkan, lampunya juga mati. Jadi nggak tahu apa yang salah gitu. Pokoknya itulah intinya ya. Dia dia mirip-mirip dengan GFET. Tapi kalau teriak ini itu dia komponen dalam kontrol daya AC dan dengan kontrol fasa dan sirkuit pemicu RC dia.
kita bisa mengatur kapan triak itu bisa hidup dalam setiap siklus AC. Nah, seharusnya simulasi ini memvisualisasikan itu, dan cuman karena gagal dan saya tidak menemukan penyebabnya setelah saya coba-coba, jadi pokoknya intinya itulah. Ya mungkin sampai di situ saja. em, Mungkin sampai di situ saja. Terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.